warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta ketua kelas memimpin doa di depan supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa berkah dan bermanfaat. Ketua kelas, tolong doakan. Teman-teman, marilah kita mengambil sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, baik. Hari ini siapa-siapa yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah ya, ini semuanya hadir. Sebelum Ibu lanjut dengan materi, coba perhatikan di bawah kolong meja atau di bawah kolong kursi ada sampah tidak? Ada sampah tidak? Tidak ada. Oke, baik. Sebelum kita lanjut dengan pembelajaran hari ini, kita sama-sama kita berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dengan gerakannya ya. Semuanya Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan gizi, jangan belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan gizi, semangat belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, terima kasih. Tentang kecerdasan artifisial dan perbedaannya dengan manusia. Temanya tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Sebelum Ibu membahas tentang tema kita hari ini, Ibu punya
ada dua pertanyaan pemantik di sini. Yang pertama, menurut kalian, apakah mesin atau komputer itu bisa berpikir seperti manusia? Tidak. Tidak bisa. Kenapa? Kenapa? Ya? Karena dia Dia terbuat dari mesin. Coba di belakang, kelompok penguin. Kenapa? Sebelah? Hah? Kenapa? Minggu lalu kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Ayo, kenapa? Kamu jawab tidak. Menurut kalian apakah mesin atau komputer bisa berpikir seperti manusia? Tidak. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Terbuat dari mesin. Karena terbuat dari mesin. Yang kedua, di rumah, di sekolah, atau di jalan raya, apakah kalian pernah melihat benda atau alat yang bekerja dengan kecerdasan artifisial atau disebut dengan AI? Pernah. Apa? Contohnya di rumah seperti apa? Mesin? Mesin cuci dong? Mesin cuci cerdas. Terus di sekolah contohnya apa? Komputer. Ya, komputer. Terus di jalan, yang kita mau lewat, kalau Lampu. apa? Lampu lalu Lintas. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ini, konsep dasar dari kecerdasan artifisial. Dengan tujuan pembelajarannya, maksudnya di sini setelah kamu mempelajari bab ini, di bab 3 ini, maka peserta didik atau anak-anak saya itu diharapkan yang pertama memahami konsep dasar kecerdasan artifisial. Terus yang kedua, menjelaskan sistem kerja dari KA atau AI secara sederhana. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan contoh kecerdasan artifisial atau AI di lingkungan sekitar. Jadi ada 3 tujuan yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita lanjut pembahasan materi tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Yang pertama kita lihat pengertian kecerdasan artifisial. Sebelumnya itu Ibu minta sekarang tolong bagikan bukunya, buku kodenya. Satu orang satu. Bisa lihat di layar, bisa juga lihat di buku di bab 3. Ya. Oke, kita lihat yang pertama tentang pengertian kecerdasan artifisial. Untuk melihat, mendengar ataupun merasakan di lingkungan ataupun perangkat lainnya. Jadi ini merupakan sistem kerja dari sistem kerja dari KA atau AI. Kita lihat cara kerja AI atau kecerdasan artifisial, cara kerja KA. Yang pertama belajar dari data. Terus yang kedua membuat pola. Yang ketiga berlatih. Terus yang keempat memberikan jawaban. Yang kelima terus belajar. Materi ini tentang cara kerja KA itu ada di buku halaman 62 sampai halaman 36 ya, 63. Situ. Dan sekarang kita lihat yang pertama, belajar dari data. AI mempelajari berbagai informasi dari data yang diberikan, seperti gambar,
teks ataupun suara. Contohnya AI pada Google Translate belajar dari jutaan kalimat dalam berbagai bahasa untuk memahami cara menerjemahkan kata dengan benar. Ini cara kerja AI yang pertama, belajar dari data. Cara kerja yang kedua, membuat pola. Setelah mempelajari data, AI mencari pola atau hubungan di dalam data tersebut agar dapat mengenali suara secara otomatis. Contohnya, AI pada aplikasi foto mengenali pola wajah manusia agar bisa menandai siapa yang ada di foto tersebut. Itu cara kerja AI yang kedua, membuat pola. Bisa lihat di layar, bisa lihat juga di dalam buku halaman sekian tadi itu sudah bilang tadi. Berikut cara kerja yang ketiga, berlatih. Jadi AI terus berlatih dengan data baru untuk memperbaiki hasil kerjanya dan menjadi lebih akurat. Contohnya seperti apa? Sistem AI pada mobil tanpa pengemudi. Kalau mobil tanpa pengemudi ini kebanyakan di luar negeri, tidak di negara-negara yang canggih. Ya, ini. Berlatih dengan simulasi jalan untuk belajar cara menghindari rintangan. Ini cara kerja AI yang ketiga. Terus yang keempat, memberikan jawaban. Setelah belajar dan berlatih, AI dapat memberikan hasil ataupun jawaban berdasarkan pola yang sudah dipelajari tadi. Contohnya di sini, Edward atau asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. Itu menjadi pertanyaan pengguna dengan informasi yang sesuai. Coba menjawab pertanyaan pengguna dengan informasi yang sesuai. Terus yang terakhir, apa yang terakhir tadi kerja AI? Belajar. AI tidak berhenti belajar. Ia terus memperbaharui pengetahuannya dari pengalaman atau data baru agar semakin pintar. Contoh, rekomendasi dari YouTube atau TikTok menjadi lebih sesuai dengan minat pengguna. Karena AI terus belajar dari tontonan terakhir kita. Siapa yang di rumah pernah nonton YouTube? Setiap hari dong? Apa yang kamu nonton? Apa yang kamu nonton di YouTube? Animasi toh? Nah, setelah kamu nonton, kamu kasih mati, kamu buka ulang lagi. Pasti ada lagi animasi-animasi baru. Iya tidak? Iya. Itu yang itu adalah kerjanya AI. Itu salah satu contohnya. YouTube. Sering-sering nonton ke YouTube. Buka YouTube. Ya toh? Iya. TikTok. Telah mengubah cara manusia dalam mengerjakan berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk dalam teknologi rumah tangga. Saat ini berbagai perangkat cerdas digunakan dalam kebutuhan rumah. Di antaranya, siapa yang tahu? Siapa yang tahu di rumah? Ada
merupakan kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. KA juga dibuat agar mesin dapat memahami data dan melakukan tugas secara otomatis. Yang kedua, bagaimana sistem kerja kecerdasan artifisial secara umum? Jadi sistem kerja kecerdasan artifisial dimulai dengan yang pertama tadi pengumpulan pengumpulan data. Kemudian dari data tersebut dianalisis dan dipelajari menggunakan algoritma tertentu. Setelah itu, sistem membuat keputusan atau tindakan berdasarkan pola dan pengalaman yang telah dipelajari dari data sebelumnya. Itu sistem kerja AI atau KA. Yang ketiga, diminta tuliskan contoh penerapan kecerdasan artifisial di lingkungan sekitar. Tadi sudah dipaparkan, ada mesin cuci pintar, ada mesin penyedot debu, ada kamera ponsel, ya. Itu ada kamera ponsel yang bisa mengenali wajah atau memperbaiki pencahayaan secara otomatis. Terus yang keempat, manfaat kecerdasan artifisial bagi kehidupan manusia, yaitu yang pertama, AI atau KA membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat selesai. Terus mempermudah analisis data, meningkatkan keamanan, serta membantu dalam bidang, terutama di bidang pendidikan dan juga di bidang kesehatan. Tadi ada juga yang jawab bidang industri, ya. Terus yang terakhir, salah satu dampak negatif, yaitu karena dengan adanya AI, karena dengan adanya KA, maka terjadinya terdapat banyaknya pengangguran. Kenapa terjadi banyaknya pengangguran? Karena pekerjaan semakin berkurang. Banyak pekerjaan yang sudah dikerja oleh mesin. Maka pengangguran banyak merajalela. Oke, jadi itu jawaban dari LKPD. Yang terakhir, kesimpulan. Kita lihat sama-sama kesimpulannya. Kecerdasan artifisial adalah cabang ilmu komputer yang membuat mesin atau program mampu berpikir dan bertindak seperti manusia. AI bekerja dengan cara belajar dari data, mengenali pola, apalagi tadi berlatih untuk meningkatkan akurasi, terus memberikan jawaban atau keputusan berdasarkan pengalaman yang terus diperbaharui. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, AI juga banyak digunakan untuk mempermudah aktivitas manusia.
Sama. Sama. Apa ini? Satu sekolah dan saya satu. Satu sedangkan kan satu bisa. Saya ini kami hari minggu kan ada tamu Sana saking una anak, Jumatan dan kakak menaik kapal laut di sini. Kapal ini hari Sabtu, kita Sabtu pagi siang sampai pagi. Studio. Kemudian kita pagi. Kita masuk di kegiatan penutup. Sebelum itu, Ibu akan membagikan lembar refleksi. Lembar refleksi ini kamu akan isi. Di situ ada pertanyaan refleksi dan juga ada kolom jawaban. Kamu isi, masing-masing isi lembaran refleksi.
siap menghadapi dunia yang semakin canggih. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya. Semoga minggu depan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali tempat yang sama di waktu yang sama. Oke, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk menutup kita dengan doa. Teman-teman, marilah kita